Oke, selamat sore teman-teman. Yuk kita mulai ya. Di market update kita hari ini, kalau teman-teman lihat indeks hari ini malah gap down ya. Nah, mari kita cari tahu kenapa dia gap down. Oke, ini sebenarnya ini hari ini kita main hitung-hitungan dulu ya. Jadi moga-moga teman-teman nggak pusing ya. Ya kalau pusing kita juga nggak tahu lama lah ya. Oke, kita hitungan ya. Apa yang teman-teman lihat kenapa dia gap down? Ya, salah satunya adalah kita lihat dari data ekonomi yang ada. Yang mungkin akan membuat dia gap down itu adalah si tingkat pertumbuhan PDB. Ya, tingkat pertumbuhan PDB kita dilaporkan adalah 5,02%. Sedangkan perkiraan pasar itu adalah 5,2%. Nah, kenapa dia bagus ya? Padahal mungkin mungkin juga ya kalau kita mau hitung-hitungan, ini kan daya beli lagi turun ya. Harusnya itu mungkin akan jauh lebih jelek dari ini. Nah, bedanya kenapa? Karena adanya pemilu di 2024. Jadi ada pemilu, anggaran pemilu itu kurang lebih 71,3 triliun. Jadi artinya kurang lebih plus minus seperti makan bergizi gratis ya. Jadi teman-teman mungkin akan lihat makan bergizi gratis kalau dia jalan bagus, nah dia akan bisa menggerakkan perekonomian juga. Ya, nah hitungan kita ya. Jadi ya teman-teman udah lah ya. Saya ngitungin aja, jadi kita nggak perlu harus ngeribetin angka ya. Nah, dari 71 triliun itu kalau digunakan, ya kalau digunakan itu akan menghasilkan yang kita sebut sebagai efek berganda atau bahasa kerennya multiplier effect ya, multiplier effect. Nah, multiplier effect ini apa? Dan dia bisa mempengaruhi berapa besar terhadap pertumbuhan PDB kita. Itu kurang lebih hitungannya begini ya. Jadi 71 triliun itu walaupun dia hitungannya adalah 71, kemudian mungkin dia lempar ke sektor yang kita sebut sebagai logistik lah ya untuk pengiriman kotak suara ya, pembelian alat tulis bla 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 segala macam gitu ya. Ini mungkin akan kena efek. Kemudian sektor teknologi yaitu sistem informasi ya, server, aplikasi dan lain sebagainya. Ada juga sektor konsumsi, yaitu ya konsumsi ya. Kenapa? Karena si apa itu petugas KPPS, Panwaslu segala macam itu kan dikasih konsumsi kan. Kemudian dikasih honor juga ya. Nah, kemudian sektor media juga pasti akan kena efek pada apa yang dana pemilu itu ya. Nah, walaupun dia 71 triliun yang dibagikan, yang mungkin yang dipakai oleh si Bawaslu, KPU dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi apa yang dibayar misalnya kayak perusahaan logistik, perusahaan teknologi segala macam itu kan ada pegawainya kan. Pegawainya mendapatkan gaji dari honor ini kan, dari kontrak yang didapat oleh dari KPU ya dan lain sebagainya. Nah, mereka belanja lagi kan, ya mereka belanja kembali gaji mereka ke masyarakat dan lain sebagainya sehingga terjadi perputaran yang kalau hitungan kita mungkin akan jauh lebih besar dibandingkan dengan 71 triliun. Ya ngerti ya? Jadi 71 triliun itu kan dibagiin ya dibagiin. Nah, mungkin itu 71 triliun mungkin ada juga yang diinvestasikan, ada juga yang jadi gaji-gaji yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga dia itu akan memberikan multiplier effect. Ya, multiplier effect kalau untuk negara berkembang seperti Indonesia itu biasanya hitungannya ya udah teman-teman terima jadi aja ya itu antara 1,5 sampai 2,5 kalinya ya 1,5 sampai 2,5 kalinya. Kenapa 1,5 sampai 2,5 kalinya? Karena biasanya kalau pegawai-pegawai ya atau mungkin kayak honor KPPS dan lain sebagainya itu biasanya ya udah mereka akan belanjain full gitu ya tanpa investasi. Sedangkan kalau di negara maju itu investasi pasti akan jauh lebih besar dibandingkan dengan apa kita bilangnya mereka berfoya-foya dan konsumsi ya. Nah, jadi untuk negara berkembang hitungannya kurang lebih 1,5 sampai 2,5. Ya, nah kita taruhlah 2 ya biar saya lebih gampang hitungnya. Jadi kalau dia 2 multiplier efeknya berarti 71 triliun teman-teman kaliin 2. Jadi hampir dapat sekitar 142 triliun ya. 142 triliun ini kalau teman-teman bagi ke PDB ya, bagi ke PDB, jadi PDB Indonesia 2023 itu mencapai angka 18.000 triliun ya, 18.000 triliun. Jadi kalau itu dibagi, udah teman-teman udah percaya aja lah hitungan saya ya. Itu akan menghasilkan 0,79%. Ya, 0,79
ya sampai 0,8% lah gitu ya. Jadi itu yang didapat dari dana pemilu. Teman-teman bisa bayangin kalau tidak ada dana pemilu harusnya kita nggak sampai 5%. Paham ya? Harusnya kita tidak sampai 5%. Jadi itu mungkin akan ada di sekitar 4, sekian persen ya, atau bisa jadi cuma tinggal 4%. Ini kalau hitungan kita pas tuh ya. Ya, itu bisa jadi tinggal sekitar 4%. Karena 0,79 itu kan kita belum tambahin yang lain-lain ya. Itu bisa jadi dampaknya bisa jadi jauh lebih besar ya. Tetapi ya udah hitungan kita dari yang ketahuan aja angkanya itu 0,8. Jadi kalau 5% ini kalau teman-teman kurangin 0,8 jadi tinggal berapa? 4,2%. Artinya kalau tidak ada pemilu berarti PDB kita atau pertumbuhan PDB kita bisa jadi cuma tinggal 4%. Ya, 4% ini artinya apa? Artinya turun dari tadinya 5% menjadi 4%. Turun berapa itu? Turun hampir 20%. Ya, turun hampir 20%. Oke, jadi teman-teman bisa memahami ya bahwa tadinya kita sebut sebagai market discount everything ya. Tadinya market itu memprice in 5,2. Ya, memprice in 5,2. Jadi ekspektasinya tinggi nih market nih. Ceritanya ya, pasar ekspektasinya tinggi. Ternyata realitanya cuma 5%. Jadi yang tadinya sudah di-expect tinggi, jadi mungkin ini udah di price in di sekitar 5,2 gitulah ya. Ya, ternyata jadinya cuma 5. Ya, jadinya cuma 5. Nah, hitungan pasar berarti kalau tidak ada pemilu itu berarti bisa jadi cuma 4. Ya, karena itulah makanya ada pembuangan barang ya. Jadi ekspektasi pasar bahwa oh ini nggak pas nih. Kita hitungnya ketinggian nih. Nah, disesuaikan. Ini yang disebut sebagai market discount everything ya. Jadi market sudah memperhitungkan semua informasi. Jadi hitungan market itu 5,2. Lah, kok cuma 5? Nah, jadi akhirnya terjadi pembuangan barang. Itu salah satunya ya. Itu salah satu. Oke. Nah, yang kedua adalah kita melihat adalah daya beli. Ya, kita tentu melihat daya beli. Nah, yang ketiga, yang ketiga kita melihat adalah saham-saham big cap yang tadinya mensupport, terutama di perbankan lah ya, saham-saham big cap yang tadinya mensupport pergerakan harga dari ini, indeks harga saham gabungan, itu ada sentimen yang cukup negatif. Ya, kita boleh katakan itu cukup negatif. Salah satunya adalah beban yang diberikan oleh Presiden Prabowo untuk BUMN-BUMN itu untuk apa? Membiayai hilirisasi. Ya, membiayai hilirisasi ini beban. Karena kita tahu bahwa hilirisasi kalau sampai dibiayain, ini kan lagi turun ya. Kemudian ada perang dagang segala macam ya. Kemudian habis itu BBRI dibebani. Walaupun belum jalan ya. Tapi ini udah ada beban nih. Yang di depan mata itu sudah kelihatan. Ya, karena itulah makanya teman-teman lihat ya, mungkin memang ada mungkin sudah ada perlawanan ya, apakah ini market sudah memprice in informasi itu, harusnya sih akan mulai ya, tapi kita akan melihat adalah beban ini seberapa gede sih? Karena memang aturannya belum keluar kan. Nah, market udah mau memprice in ke arah situ. Ya, salah satu market tentu memprice in net interest margin yang terus berkurang. Ya, jadi artinya labanya udah pasti akan terus berkurang nih. Kita udah bisa lihat ya laba Q4-nya kan sudah terus turun kan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu udah pasti terus turun. Ya, karena sudah tidak ada keadaan yang seenak zamannya pandemi kan, sudah tidak ada. Jadi itu market sudah memprice in. Kemudian habis itu ada wacana. Ini memang baru wacana, tapi nggak tahu diterapkan apa enggak ya. Ya, tetapi kita kalau melihat apa keseriusan Prabowo ini kelihatannya semua programnya akan diterapkan. Ya, tinggal menunggu waktu aja kan kapan waktu yang tepat untuk diterapkan. Jadi beban untuk saham-saham BUMN termasuk nggak tahu nanti BCA akan dibebanin apa enggak ya. Tapi yang big cap ini itu sudah terbebani oleh sesuatu yang mungkin sudah sedang di price in oleh market. Ya, salah satunya adalah pembiayaan hilirisasi. Kenapa itu beban? Bukannya itu bagus. Bagus kalau ekonomi lagi bagus. Ya, bagaimana teman-teman dibiayain membiayain kredit hilirisasi sedangkan ini lagi perang dagang. Ya, mau dikemanain gitu loh. Produk yang kita mau diekspor mau kemana produknya? Ya pasti semua tiarap lah.
Bahkan hilirisasi mungkin ya nanti dulu lah. Ya buat perusahaan-perusahaan ya nanti dulu lah mikirnya kan. Jadi itu bisa jadi menjadi sebuah beban untuk indeks harga saham gabungan. Jadi karena itulah teman-teman kalau lihat BBRI, BBNI, ya, ya ini BBNI, kemudian habis itu BMRI, oke, ya ini apalagi BMRI ya, kelihatannya ini masih kenceng sekali. Coba kita lihat volumenya, ya. Betul ya? Ini masih cukup kenceng ya. Kita nggak tahu apakah ini akan jadi selling klimaksnya atau tidak. Tapi kalau lihat dari indikator moving average kita, ini kok ngadepnya kemana? Ya, ini lagi ngadepnya kemana? Ini bentar lagi udah mau nekuk lagi nih. Ya, ya jadi 20, 50 sudah nekuk ke bawah ya, udah ngadepnya kemana. Jadi kita udah tahu momentum untuk pergerakan ke bawahnya itu mungkin masih akan jauh lebih besar ya dibandingkan dengan pergerakan naik ya. Oke, nah kita tinggal menunggu nih yang merah ini sampai tekuk aja. Nah, udah. Ya, jadi kita mungkin akan lihat kemana ya si Mandiri ya. Mari kita lihat sebentar. Mandiri banyak ya. Satu di sini, berarti di berapa? Di daerah 4.400. Ini sekarang berapa? 5.150. Kemudian kalau 4.400 juga tembus, 4.500 juga tembus ke arah sekitar 3.500. Ya, ini tentu saya pakainya kan weekly. Oh ya benar ya, kurang lebih di daerah situ. Ya, jadi ya kita tinggal menunggu lah teman-teman tahu lah ya kapan kita harus masuk big cap. Yaitu pada saat pasar lagi berdarah-darah. Nah, apakah ini sudah berdarah-darah? Ya, tentu belum ya. Kita mungkin masih masih menunggu lah sesuatu yang lebih dahsyat lagi keluar ya. Kita nggak tahu akan keluar dari mana. Tapi yang pasti ya inilah kehebatan si Trump ya dalam hal mengguncang pasar itu luar biasa. Ya walaupun memang kalau jangan salahin Trump dong, ya memang kita lihat memang indeks kita memang udah cenderung terus turun kan. Dari tahun lalu itu masih terus turun, 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 terus kan. Nah, habis itu sekarang ini kalau lu lihat ini adalah swing low, ini hampir tembus ya, walaupun ini masih ada penolakan kemudian gap down. Ya, ini mungkin masih ada kayak apa ya, kayak kita bilang retest, mungkin terus turun lagi atau gimana gitu. Ya, kita tinggal lihat aja ya. Tapi yang pasti ya memang market ya begitulah ya. Kemudian lihat ya, ini kan indeks harga saham gabungan, lihat ya indikator kita ya. EMA 20-nya sih udah turun ya, udah turun. Jadi artinya dalam jangka pendek kita mungkin tidak lihat indeks kita kemana-mana dulu lah. Paling dia akan naik dulu sebentar atau mungkin akan sideways ya sampai ke daerah berapa? 6.550. Ini kalau sampai tembus 6.550 kalau sampai tembus, mari kita lihat. Lumayan ya. Ada ya, ya berarti ke daerah sekitar 6.300, 6.250 sampai 6.200-an ya. Ya kurang lebih sampai daerah situ ya. Kita ambil daerah ini aja deh. Nah, oke. Berarti sekitar 6.000 ya. Hampir 6.000 ya. 6.166 sampai ke 6.000 ya. Ini kalau sampai tembus ya. Kalau tembus 6.550, ya teman-teman berarti udah siap-siap dia ke arah sekitar 6 ribuan ya. Oke. Nah, jadi market ya paling pasti akan eh, untuk mencapai angka segitu ya teman-teman lihat big cap yang sudah naik tinggi termasuk Raja hari ini. Ya, Raja hari ini sudah cukup kenceng lah ya. Nih ya, turunnya udah cukup kenceng karena memang naiknya juga udah cukup. Itu ya kalau teman-teman trend following ya ini dikit lagi lah, dikit lagi mungkin kita udah keluar. Ini EMA 50-nya kan hari ini kena tapi masih dibawa naik lagi. Ya, jadi kalau teman-teman trend following ya udah siap-siap lah untuk inilah untuk merealisasikan profitnya ya. Nah, kemudian habis itu mungkin hari ini yang jatuh paling gede itu ini ya. Si Petrosea itu jatuh berapa ya? ARB ya. Ya, ARB tapi masih plus gap loh ya. Plus gap lagi kan. Jadi di ARB. Jadi ini cukup ini ya, cukup membuat si indeks itu ya cukup berantakan lah. Kemudian BRPT juga sama. Ya, ini juga sempat turun. Ini ya kita boleh hitung dia sebagai ARB kali ya. Karena turunnya kan udah gap ya. Gap terus coba kita lihat dari atas sampai ke bawah itu berapa sih si BRPT? Ya 11% apa hampir 11% lah ya. Ini adalah BRPT. Jadi kalau BRPT kalau sampai jebol ini ya udah berarti jebol juga ya.
Nah, apa kabar dengan Pani? Pani mungkin juga sama ya. Oh, dia masih bertahan ya. Tapi ini udah jelas turun punya ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana nukiknya EMA 20, EMA 50. Jadi di minor dan di middle-nya itu udah menunjukkan pasti turun. Iya, dan kemudian EMA 200-nya masih bertahan ya. Masih membuat harganya bertahan ya. Tapi ini bukan berarti dia akan bertahan ya. Kalau lihat market seperti ini juga bisa ikutan koreksi. Ya, dan ini koreksi wajar menurut saya Pani ya, karena naiknya udah cukup tinggi kan. Nah, BCA trennya harusnya sama ya. Trennya harusnya ikut karena indeks saling mengkonfirmasi kan. Ya, nah ini apakah, oh ini mantul hari ini kenceng gitu kan? Apakah ini udah selesai? Ya enggak. Ya, ini memang pantulan dari support kan, pantulan dari support. Tapi turunnya kemarin itu juga gede. Jadi kita mungkin masih ngelihat ini sebagai area di mana dia cuman untuk retest ke atas ya. Ngambil setelah dapat swing low, ngambil swing high dulu kan. Swing high terus habis itu mungkin market akan turun ya. Ini kan masih ketahan di support di 8.650 sampai 8.900. Ini jebol akan ke daerah 8.000. Ya, kalau ya teman-teman lihat ya sektornya BBNI, BBRI, BMRI apalagi kan. Jadi itu semua arahnya kan sama kan. Jadi nggak mungkin BCA bergerak sendirian. Ya, dia pasti akan mengkonfirmasi pergerakannya. Oke? Ya, jadi kalau teman-teman nanya indeks gimana? Ya begitulah ya. Ya, jadi ini mungkin nanti beberapa hari lagi akan ada pergerakan ke atas, ya. Tapi ini bukan berarti indeks, udah baik ya dan lain sebagainya. Enggak, ya. Karena itulah fokus pada katalis. Teman-teman bisa lihat lah ya. Kalau teman-teman fokus pada saham-saham yang punya katalis, harusnya teman-teman cukup tenang ya. Benar nggak? Ya, ada ketenangan nggak? Maksudnya, udah indeks turun segitu banyak ya. Kita masih cukup tenang ya. Maksudnya kalau teman-teman lihat portonya, ya porto teman-teman harusnya tidak terlalu gede-gede banget ya. Ya bahkan kemarin saya share ya masih cukup berlomba ya. Apalagi DKFT hari ini naik lagi kan. Jadi harusnya ada pergerakan di Porto teman-teman kan. Kemudian kalau saya tidak salah hampir semua saham-saham yang ada juga naik ya. Ya misalnya contoh ya DKFT kan. DKFT ya. Nah, ini kan dia udah breakout nih. Kalau kita mau ambil patokan ini ya di berapa nih? 268 270 itu sebagai resisten. Ya, dia udah close di 278. Ya, moga-moga dia akan bergerak terus ya. Tadi pagi saya sempat share mengenai DKFT kan. Ada peluang di mana Senat itu mungkin akan apa ya akan menutup ekspornya. Filipina ya, Senat Filipina itu kelihatannya akan memberikan apa mengeluarkan ini ya, mengeluarkan aturan kalau nikel itu nggak boleh dikeluarin lagi ya, biji nikel itu nggak boleh diekspor lagi. Jadi mungkin dia akan melakukan hilirisasi karena sedang dibangun smelter smelter di sana ya. Jadi artinya kalau misalnya smelternya jadi, berarti kan ada supply nih, ada supply ke pasar untuk nikel itu ya mungkin nanti akan jadi oversupply. Tapi kalau sampai dia tutup nih ekspornya kayak kita dulu ya. Jadi kemungkinan besar akan ada penurunan pada supply nikel. Ya, Indonesia itu adalah nomor satu, Filipina itu adalah nomor dua dalam hal mengekspor nikel. Jadi kalau sampai Filipina tutup, nah ini ada peluang sebenarnya DKFT. Ya, ada peluang untuk DKFT. Jadi ya kita berharap ya, oke lah mulai naik-naik dulu lah. Lah bagaimana sektor yang lain? Ini kebetulan teknikalnya yang pas ya. Jadi kita tinggal trailing stop untuk si DKFT saja ya. Kalau teman-teman udah pegang DKFT, udah trailing stop aja. Sembari hati-hati karena market direction-nya tidak terlalu bagus-bagus saja. Ya, nah ini Pak Kris bilang saya hold cash aja. Betul. Ini kalau udah keadaan seperti ini, apalagi teman-teman daripada ini ya emosinya terombang-ambing dan lain sebagainya, ya udah hold cash aja. Kita juga kapan aja akan ada peluang kok untuk masuk ke market. Jadi nggak usah pusing-pusingin di daerah situ. JPFA dan Goto jadi sakit jiwa. Ya, nah itu kalau udah profit ya sudah tinggal ambil cash aja. Nanti kita tinggal tunggu peluang kalau market directionnya sudah lebih baik, teman-teman baru masuk di situ juga nggak ada masalah. Ya, peluang di market itu selalu akan datang kok. Ya, selalu akan ada. Cuman kalau
ya kan metodenya kita kan, kalau market direction-nya jelek ya, lu mau saham sebagus apapun, ya udah, dia akan terseret ya. Karena kalau market direction-nya jelek, ya itu cuma punya peluang berapa? 25% doang ya untuk kita bisa cuan. Itu ya. Jadi ya kalau teman-teman lihat seperti ini ya sudah tunggu market agak tenang aja ya. Nah, periode tenangnya ya tergantung si Trump lah. Kalau sekarang mah udah pasti yang bikin ulah ya dia lah. Ya, ini baru menjawab berapa hari ya? Ulahnya udah banyak banget, kontroversinya udah banyak banget. Ya, teman-teman, kita sudah pernah tahu lah di periode pertamanya dia bagaimana dia kan. Nah, harusnya sih sudah tidak kaget karena kita sudah punya track record orang ini gitu kan. Jadi bagaimana kalau dia ngomong kadang-kadang ya apa entah itu sebenarnya dipikirin apa enggak gitu ya. Ya, tapi ya dia udah ngomong ya market udah bergerak. Market pasti akan mendiskon everything gitu loh. Ya, jadi ya kalau dia udah ngomong ya udah kayak misalnya kayak Gaza. Dia mau bangun, oke, tapi orang-orang Gaza dipergiin ya, dipergiin diungsikan kemana ya? Kalau nggak salah Yordania sama Mesir ya. Ya, nah hari ini kita tahu bahwa Hamas kan nggak setuju, kemudian Arab juga nggak setuju kan. Jadi kayaknya ada apa ya? Ada kayak pemberontakan di dalam itu sendiri sampai pasukan Mesir itu harus didorong ke border untuk menjaga itu ya. Teman-teman ya itu global lah ya. Tapi teman-teman bisa bayangkan ini dari kata-kata orang ini loh. Ya, dari kata-kata orang ini. Memang iya, kita memang akan melihat bahwa semua perang-perang itu akan berhenti. Perang yang Israel ini udah pasti akan selesai. Israel udah pasti akan selesai. Yang di Timur Tengah pasti akan selesai. Kemudian teman-teman akan lihat Ukraina Rusia juga kelihatannya akan selesai. Karena Ukraina tanpa dukungan dari si Trump, si US itu nggak ada gunanya. Dia pasti akan selesai gitu. Jadi dia pasti akan ya manut-manut aja untuk melakukan perundingan damai dan lain sebagainya. Dia pasti akan manut gitu. Jadi kita ngelihat ya 4 tahun ini pasti akan damai-damai saja. Jadi kalau untuk urusan perang-perang dan lain sebagainya itu udah pasti lewat lah ya, kita udah bisa lewatin hal itulah. Nah, tapi yang tidak bisa kita cegah itu adalah ini mulutnya itu loh. Ya, mulutnya itu akan membuat keliaran pasar itu akan terjadi terus. Ya, jadi ya disinilah kita belajar ya. Belajar untuk menerima ketidakpastian. Ya, kalau trader profesional kan kurang lebih begitu ya. Dia dalam ketidakpastian itu ya dia belajar. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa kok kayaknya enggak lah gitu kan. Nah, udah tinggal libur aja. Enggak ada masalah loh. Teman-teman pegang cash pun adalah sebuah posisi. Jadi bukan berarti seorang trader itu harus selalu akan ada di market, tidak. Ya, pegang cash itu juga adalah sebuah posisi. Ingat tuh ya, pegang cash pun adalah sebuah posisi. Libur pun itu adalah kebijakan yang kita bilang keputusan yang bijak gitu loh dari seorang trader. Ngapain lu gonjang-ganjing di pasar kalau misalnya lu nggak bisa dapat apa-apa di situ. Nah, paham ya? Ya, jadi artinya ya apalagi kalau teman-teman tidak bisa mengontrol emosi ya, lu akan ke bawah itu. Ya, banyak-banyak meditasi ya, Pak. Kalau 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 kita terlibat, tapi sebenarnya ya apa kalau memang sudah terlatih, memang dasarnya ya kita udah tahu lah ya market seperti apa dan lain sebagainya. Ya udah, itu memang harusnya menjadi salah satu karakter ya. Salah satu karakter yang harusnya dimiliki oleh trader. Karena memang market tidak ada kepastian. Lu lihat ya kayak misalnya PDB. Ya, market kan diskon everything kan. Ya, jadi artinya harusnya 5,2 itu 5, sekian itu cukup bagus loh. Cukup bagus apa yang kita harus nilai ya. Kenapa 5%? Ya, dan itu hampir boleh bilang rata-rata loh. Ke tahun kemarin juga sekitar 4, sekian. Ini kan jadi lebih baik. Kemudian yang tahun kemarin juga 5%. Hampir boleh mah rata-rata 5%. Berarti kan harusnya bagus kan? Tapi ekspektasi pasar itu beda. Ekspektasi pasar itu mengharapkan lebih tinggi. Gitu kan. Jadi artinya dia sudah memprice in sesuatu yang lebih tinggi. Tapi ternyata kenyataannya di bawah. Jadi otomatis market harus ngediskon gitu ya. Jadi menyesuaikan kembali dengan keadaan yang sebenarnya. Yaitu makanya market discount everything. Ya, jadi punya dalam ingat ini teman-teman harus ingat ya.
Kalau marketnya semakin berdarah-darah dan teman-teman sudah pegang cash, ingat perhatikan big cap. Ya, cuman tunggu ya, tunggu aja ya, tunggu. Tapi yang pasti adalah kalau market semakin berdarah-darah, maka mulai perhatikan big cap. Jangan ambil kelas 2, kelas 3. Perhatikan big cap-nya. Ya, terutama di bagian perbankan. Ingat itu ya, jadi ini saya kasih tahu dulu karena market sedang memprice in untuk krisis. Ya, nanti kalau misalnya tiba-tiba keluar, oh ini ternyata krisis atau mungkin kayak inilah kayak periode Trump yang pertama tiba-tiba pandemi gitu kan, market langsung collapse kan. Nah, teman-teman harus sudah mulai aware bahwa ya makanya nggak usah ikutan panik gitu kan. Lu udah mesti aware bahwa oh ini gue tungguin nih. Ya, jadi artinya akan ada satu titik di mana big cap itu mulai mantul. Jadi pada saat krisis, perhatikan big cap. Pada saat market lagi damai-damai, lagi asik-asik gitu ya, jangan big cap. Perhatikan second liner maupun third liner. Ya, jadi jangan dibalik. Pada saat market lagi bagus-bagus itu juga itu kan big cap. Makanya kita punya cuan itu nggak akan gede. Ya, pada saat market bagus justru incar second liner, third liner. Pada saat market lagi jelek sekali, ya jelek sekali, perhatikan big cap. Ya, saat itu lalu borong big cap. Ya, itu yang makanya kata Warren Buffett kan, saat orang lagi fear, nah itu saat lu tampung. Saat orang lagi greedy, itu saatnya lu jualan. Ya, jadi kalau lu udah tampung nih, di bawah nih, ya big cap itu, lu jualan kapan? Pada saat orang lagi greedy. Pada saat orang lagi selesai nih, selesai gitu kan, udah. Ya, yang tergolong big cap kapitalisasi marketnya berapa? Sebenarnya yang kita mau golongkan big cap itu adalah saham-saham yang di kelas 1 ya, terutama perbankan. Terutama perbankan. Jadi perhatikan apalagi perbankan sekarang kan lagi udah hancur-hancuran tuh ya. Nah, jadi perhatikan itu. Karena perbankan itu tidak akan biarkan hancur. Ya, nah kalau saya pribadi, saya mungkin akan lebih cenderung melihat BCA. Apalagi kalau misalnya lagi collapse sekali, market lagi collapse sekali, sampai berdarah-darah gitu ya. BCA kan sebenarnya tidak ada hubungan sama pemerintah ya. Memang pasti akan dibantu adalah BUMN. Cuman ini bank ini cukup stabil. Ya, bank ini cukup stabil. Jadi ya ini mungkin kita lihat adalah saham-saham perbankan itu pertama. Ya, saham-saham yang sifatnya adalah konsumsi. Masih ingat nggak itu yang namanya sektoral rotasi? Ya, sektoral rotations. Pada saat market lagi down, lagi turun, lagi hancur, lagi krisis, segala macam, sektor apa yang akan berjalan? Sektor konsumsi dan sektor perbankan. Sektor perbankan itu pasti akan ditolong karena nggak mungkin dibiarkan sektor keuangan itu hancur. Tambah hancur itu negara. Nah, yang kedua adalah sektor di mana kita tidak bisa lepas walaupun lu nggak punya pekerjaan, walaupun lu market lagi ekonomi lagi hancur, kolaps segala macam, apa yang tidak bisa lu lepaskan? Yaitu makanan. Lu harus makan. Ya, jadi artinya sektor konsumsi itu yang diincar. Ya, nah apakah pada saat market collapse itu kita beli saham-saham Astra International dan lain sebagainya? Ya enggak. Siapa yang mau beli? Ya orang kan pasti akan mengedepankan perut dulu kan dibandingkan dengan saham-saham tersebut gitu. Jadi sektor perbankan, sektor konsumsi itu akan duluan. Ya akan didulukan bangkit. Nah, kemudian teman-teman perhatikan, biasanya setiap kali krisis itu pasti akan ada teknologi baru yang diadopsi. Ya, ada teknologi-teknologi baru yang diadopsi. Ya, ambil contoh misalnya waktu krisis perbankan yang di tahun 98. Ya, teman-teman lihat, oh nih ternyata habis itu kan pemerintah belajar atau membuat keputusan itu belajar bahwa ini kelihatannya ada lubang-lubang, ada celah-celah yang akhirnya membuat kejadian seperti itu. Nah, ini tutupin. Nah, tutupin ini pada saat dia tutupin, itu pasti ada kebijakan-kebijakan baru yang membuat adopsi something lah yang baru ya. Kemudian kalau teman-teman lihat pada saat krisis-krisis yang lain gitu ya, krisis-krisis yang lain juga sama. Ya, mereka akan ada teknologi-teknologi baru yang biasa akan muncul. Ya, ambil contoh misalnya ini yang paling baru deh, yang paling kita bisa lihat itu adalah waktu pandemi kemarin. Ya, pandemi kemarin orang jadi terbiasa dengan cashless.
Ya, dan sampai sekarang kan teman-teman bisa lihat ya bagaimana cashless itu berkembang jauh lebih cepat. Kalau tidak ada pandemi, saya pikir ya pasti akan jalannya pelan-pelan itu. Justru karena adanya pandemi, maka orang dipaksa gitu ya, dipaksa untuk beradaptasi. Padahal kalau dibilang cashless, teman-teman lihat di Cina, teknologinya sudah sampai muka, sudah sampai pakai telapak tangan udah bisa buat bayar. Gitu ya, kita masih pakai scan. Itu kan sebenarnya kalau kalau lihat perkembangan cashless di Cina itu adalah cara yang paling rendah. Yang pertama adalah mereka scan. Ya, waktu saya ke sana juga masih scanan. Tapi kan kita masih belajar ya, oh gimana caranya untuk bisa pakai WeChat Pay dan lain sebagainya. Oh, nah, pas balik lagi ke sana udah nggak pakai scan, pakai muka. Ya, pakai muka gitu kan. Nah, pada saat balik lagi ke sana, sekarang udah pakai telapak tangan. Saya nggak tahu apakah nanti balik lagi sudah menggunakan apa lagi kan. Ya, ini yang pasti adalah ya seperti itulah kurang lebih. Pasti akan ada teknologi-teknologi baru yang diadopsi sehingga itu ya yang apa untuk kebangkitan selanjutnya itu pasti akan ada efek gitu loh. Ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini oh ya ini buat DKFT ya. Saya pikir kalau misalnya itu ya tinggal trailing stop aja ya. Ya, kalau kalau udah kena trailing stop sudah kita mulai pegang cash ya. Tapi ya sebelum dia kena trailing stop ya sudah kita ikut dulu lah. Karena kita nggak pernah tahu kan indeks itu sebenarnya nanti balik lagi apa enggak gitu kan. Kalau ini kan kita cuma melihat itu adalah ya ada potensi di mana dia akan mencari swing high kan. Ya ada potensi dia mencari swing high ya. Seenggak-enggaknya nutupin gap lah gitu kan. Pada saat dia nutupin gap ya pasti berarti ada saham-saham tertentu yang diincar oleh market ya. Mungkin dilihat oh udah mulai murah atau mungkin ada katalis daerah situ, itu ya mungkin akan diincar. Ya, nah selebihnya ya udahlah. Teman-teman kalau misalnya masih mengharapkan misalnya BBRI akan naik ya enggak secepat itu. Enggak secepat itu. Ya, ini misalnya contoh kayak BBRI ini. Nah, masih ada yang maksa tuh. Gue udah boleh beli belum BBRI? Nih, perhatikan ini ya. Ini minornya aja ya. Teman-teman perhatikan ya. Ini adalah swing high. Ya, swing high. Oke, ini walaupun volumenya nggak tahu gede ya. Ini adalah swing high. Oke, nah mari kita lihat ya. Ini adalah swing high, tapi minor ya. Kalau teman-teman mau lihat lebih 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 jelas lagi ke weekly. Ya, weekly kan kelihatan kan? Swing high di mana? Sini. Ya, sebentar, ini buang dulu. Nah, kalau weekly swing high di sini. Jadi kalau lu mau lihat dia berubah, ya berubah trend, maka lu harus nge-break swing high ini. Tapi kalau enggak, berarti ya ini swing high, ini swing high, ini swing high kan. Ya, jadi kalau dibilang ini adalah high, ini adalah lower high. Oke? Kalau ini adalah low, maka berarti ini low sudah patah kan? Berarti dia sedang mencari lower low. Ya, lower low. Ya, nah nanti lower low, nah, habis itu kan dia akan swing lagi ke atas kan. Untuk cari apa? Lower high. Ya, kemudian habis itu nge-break lagi. Jadi kalau lu mau masuk ke dalam BBRI, maka lu harus menunggu swing high ini patah. Ya, swing high itu patah. Nah, swing high itu patah, itu baru mengindikasikan terjadinya change of character. Ya, bukan berarti habis itu langsung melejit. Enggak. Dia punya downtrend sudah selesai. Itu cuma tandanya begitu doang. Downtrendnya sudah selesai. Kemudian sekarang trendnya kemana? Kalau buat kita, trendnya akan harusnya jadi sideways. Kenapa? Karena ini gajah-gajah kan udah buang barang. Nggak ada barang BBRI lagi. Ya, berarti kan dia harus ngumpulin barang lagi. Kalau ada katalis pada BBRI. Ya, berarti kan dia harus punya area atau trading range untuk melakukan pengumpulan barang. Gitu. Ya. Jadi artinya kayak gitu. Jadi kalau lu mau beli BBRI buat kita trader, lu tunggu dia change of character dulu. Itu pun lu masih harus nunggu. Tidak bilang serta-merta langsung menjadi uptrend. Itu ya. Oke. Nah, jadi kalau masih
ngotot beli BBRI, ya silakan, nggak masalah juga. Apalagi teman-teman yang memang sudah punya komitmen di dalam investasi, ya. Kalau lu terikat dengan dollar cost averaging, ya memang harus top up, ya sudah top up aja. Ya kita nggak bisa bilang, oh lu tunggu aja. Lah kan nggak bisa jadi dari investor tiba-tiba menjadi trader pada saat dia lagi turun. Ya kan kita nggak bisa melakukan seperti itu kan. Kalau teman-teman mengerti teknikal, akan lebih baik. Kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah lah, lebih diskon lah, kayak gitulah ya. Hanya itu aja, gitu. Ya, nah apakah ini udah turun nih? Jelas udah turun. Ini saya ambil daily kan. Kalau di daily, teman-teman lihat ya. Ini kan di up-nya nih. Ini adalah low, kemudian habis itu dia swing high, ya, swing low, oke, swing high, swing low, ya, terus habis itu naik nggak? Naik kan, swing high, swing low, swing high, terus habis itu apa? Dipatahkan. Jadi ini udah change of character. Oke, saya masih pakai weekly loh ya. Jadi teman-teman udah tahu, oh nih berarti sudah change of character. Jadi dia udah swing low nih, swing low, swing low. Nah, pergerakan ini untuk cari swing high. Oke, next apa? Ya berarti low ini tinggal tunggu aja nih, tinggal tunggu dia patah. Begitu dia patah, oh berarti dapat lagi swing low yang baru. Ya, tinggal nunggu ini swing low yang mana. Kemana dia. Jadi nanti dia akan balik lagi ke atas untuk cari swing high. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini swing high nih, oh ini udah uptrend nih. No, teman-teman lihat weekly ya. Kita kan punya secondary trend untuk mendeteksi terjadinya perubahan trend atau tidak. Ada minor trend ya untuk melakukan entry kan. Nah, lu mau ambil di mana? Kalau lu cari change of karakternya di minor, ya berarti kan lu trading untuk jangka pendek. Tapi kalau lu mau lihat majornya, ya lu pakai weekly. Dia sudah berubah trend belum? Oh belum. Nah, belum ya udah nggak usah masuk. Gitu. Nah, apakah kita akan telat? Ya, enggak, tenang aja. Ya, tidak ada kata terlambat di market. Ya, jadi nggak perlu tergopoh-gopoh. Ya, yang penting katalisnya nongol kan trading framework kita kan udah jelas banget kan. Lu bisa analisa dengan sistematis. Ya, pokoknya kita trading berdasarkan data lah. Ya, udah nggak zaman kita trading dengan emosi lagi. Ya, bukan zamannya lagi lah. Ya, harusnya sih udah enggak ya, teman-teman kalau udah ikut kita cukup lama, lu udah tahu lah ya. Kita enggak trading beremosi lagi lah. Ya, harusnya sih sudah enggak ya. Kalau masih juga ya gue nggak ngerti juga lah ya mau ngomong apa lagi. Gitu. Ya, oke. Oke. Nggak ada pertanyaan? Ya, aman ya. Ya, walaupun market jelek, sebenarnya ya, nggak usah pusingin. Kita justru menunggu dia diskon. Ya, dengan adanya diskon di market, berarti kita ada peluang untuk dapat yang lebih gede lagi. Tinggal tunggu aja. Setiap tahun pasti akan ada saham-saham yang super performance. Ya, setiap tahun pasti akan ada saham-saham super performance. Teman-teman lihat Raja. Raja udah berapa? Hampir 100 lebih kan? TAPG. TAPG kita anggap tahun lalu punya itulah ya, tahun lalu punya saham lah ya. JPFA juga tahun lalu punya saham. Raja juga harusnya tahun lalu punya saham lah. Ya, tahun ini adalah ratu. Tapi ya kita kan nggak ngambil saham IPO kan. Kalaupun ngambil juga, lu dapatnya berapa sih? Ada yang dapat banyak. Ya, kalau nggak dapat banyak, walaupun dia cuan 300% juga, ya dua lot ya, Pak. Masih untung dikasih 2 lot, Pak. Ya, ini nggak ada inilah. Kalau sampai lu dapat banyak, nah lu hati-hati itu. Ini yang kita lihat ya. Kalau sampai saham IPO lu dapat banyak lot, hati-hati aja udah. Ya itu udah pasti, oh something wrong lah dengan itu. Makanya gimana ya? Ya udahlah, kita udah tahu lah ya kalau saham IPO gimana lah ya. Oke? Oke, teman-teman. Saya pikir hari ini kita cukup dulu ya untuk hari ini ya. Saya mau balik lagi nih. Soalnya ini lagi seru-serunya bikin video e-course ya. Ini udah tinggal dikit lagi. Oke, ya sampai ketemu di minggu depan ya. Oke, happy weekend semuanya. Ya, salam untuk keluarga. Kita tetap sehat ya. Sampai ketemu minggu depan hari Senin ya. Oke. Saya izin pamit. God bless semua. Thank you.